Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bisalah Ramadan, pada sore hari ini di acara ngabuburit menunggu berbuka puasa, kita kedatangan tamu dari SMP Negeri 1 Tikum, ada Ustadz Sarifuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Tikum. Di acara program Bisalah Ramadan, tema yang akan kita angkat yaitu semangat beramal di akhir-akhir bulan Ramadan. Sahabat Bisalah Ramadan, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada siswa-siswa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa umat muslim setiap lebaran harus membeli baju baru atau baju lebaran? Apakah ini wajib atau kemauan kita saja? Iya. Apakah satu keharusan, wajibkah itu membeli baju baru? Sehingga kalau kita lihat fenomena yang ada kan, orang berburu di mal-mal, di pasar-pasar sampai sesak. Bahkan saya pernah menjumpai ibu-ibu yang membatalkan puasanya karena sudah tidak tahan berdesakan di satu pasar besar di Kota Makassar. Dia membatalkan puasanya, sudah mau pingsan nih, karena demi memburu baju lebaran. Iya, tidak ada salahnya sih sebagai ungkapan kegembiraan di hari raya kita. Kan kita disuruh silakan makan-makan yang enak, ya. Silakan berpakaian yang baik, bukan disuruh baru ya. Lebaran itu tidak ada perintah beli baju baru, tidak. Pakai yang terbaik, yang indah-indah, yang bersih. Ya, jadi sebenarnya baju tahun lalu pun masih bisa, baru satu kali dipakai baju lebaran. Tapi kan fenomena kita kadang orang terlalu berlebihan, seakan-akan itu suatu keharusan. Ya, tidak sah kalau berlebaran tidak baju baru, padahal dalam agama tidak ada ya. Yang dianjurkan yang bersih, sebagai kita mendatangi sholat id dalam keadaan bergembira setelah kan itu kan hari kemenangan kita ya, kemenangan bagi orang yang berpuasa. Ini yang masalah ini, puasa cuma 3 hari, baju baru yang paling ditonjolkan ya. So dia duluan nanti kalau di sholat hari raya, so dia duluan pakai baju baru ya. Ada itu konten, saking dia mau kasih lihat baju ke temannya, malam takbiran itu mulai setiap peserta tidur, tapi baju sudah ditaruh di tempat tidur. Jadi kita suhaga lagi, belum jam, dia haga lagi ya. Saking bagaimana dia ingin menampakkan ke temannya bahwa saya baju baru, padahal bukan itu esensi hari kemenangan ya. Yang kita rayakan sebenarnya berhasil tidak puasa kita sebulan Ramadan kemarin, berhasil tidak sedekah kita. Makanya kalau para sahabat itu doa terus ya, iya, agar amalnya diterima. Taqabbalallahu itu minna wa minkum ya, itu doa supaya amal kita ya Allah terima. Ya, amal kami semua diterima. Ya, jangan berhura-hura. Bahkan yang lebih parah, ada sebagian kaum muslimin yang merayakannya dengan minuman keras. Ya, habis bersolat id cari teman lalu merayakannya. Wa na'udzubillah ya, salah. Ya, merayakan hari kemenangan dengan cara yang sah. Jadi tidak ada kewajibannya. Ya, justru pakai yang indah-indah saja sebagai bentuk kegembiraan di hari. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa keistimewaannya di malam Lailatul Qadar sehingga kita harus mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Iya, apa keistimewaannya sehingga kita disuruh mengejar ya. Ya tadi sudah sempat kita bahas sedikit bahwa siapa yang ingin usianya yang hanya berkisar 60 tahun, itu 60 tahun kalau normal ya. Kalau ajal kita tidak tahu, mungkin hanya 30 tahun ya, tidak sampai 60 tahun. Apalagi sekarang ini di akhir-akhir zaman
kematian mendadak itu banyak terjadi. Nah, bagaimana kita mau bisa punya amal yang orang bilang selangit di akhirat nanti di usia yang terbatas? Ya, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan usia umat-umat zaman dahulu. Ya. Ada nabi yang 1300 tahun, ada yang 900 tahun. Kita kan hanya di bawah 100. Jadi sebagai bentuk keadilan Allah agar manusia awal dan akhir itu sama potensi amalnya, sama potensinya dia untuk mendapatkan surga, maka Allah sediakan malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Siapa yang mau mengejar itu, bahkan dia bisa mengalahkan usia umat-umat terdahulu. Bayangkan kalau tadi setiap tahun bertambah 83 tahun amalnya, maka pasti umat Nabi Muhammad lebih istimewa ketimbang umat-umat terdahulu yang tidak diberikan fasilitas seperti bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadar. Yang kedua tadi, ada penentuan takdir tahunan fi yufraqu kulli amrin hakim, itu di setiap malam Lailatul Qadar. Ya, kita berharap Allah itu dalam keadaan senang melihat kita beribadah, lalu Allah menetapkan takdirnya, sehingga kita berharap takdir yang terjadi untuk kita adalah takdir yang baik. Ya, kalau ada musibah kita dijauhkan, kalau ada bencana alam kita dijauhkan dari mara bahaya. Iya, demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, biasanya di akhir Ramadan ibu-ibu makin sibuk buat kue sehingga banyak ibadah yang ditinggalkan, sementara kue ini untuk persiapan Lebaran nanti. Ini yang banyak terjadi di kalangan ibu-ibu, semakin mendekati Lebaran atau di akhir 10 hari akhir Ramadan itu, ibu-ibu makin disibukkan dengan kesibukan buat kue, dan ini beralasan juga untuk persiapan hari Lebaran, untuk memuliakan tamu yang datang. Yang jadi persoalan ibu-ibu tadi katanya makin banyak meninggalkan ibadahnya. Bahkan tadi ada yang hanya gara-gara berburu baju Lebaran di pasar kelelahan membatalkan puasa Ramadannya. Itu semua sebenarnya kita mendahulukan sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan utama, lalu mengorbankan tujuan utama. Itu sama kalau begini. Kalau ada ibu suruh kalian beli sesuatu di pasar, ajak, tolong di rumah habis beras kita, coba tolong beli beras. Terus ya kalau ada sisanya boleh beli masako, kalau ada sisanya. Tujuan utamanya tadi apa? Ajak ke pasar membeli beras. Nah, kalau beras diajak tidak beli, lalu ajak sibuk di pasar mencari bumbu-bumbu saja. Iya, pasti kalau pulang mama marah. Tujuan utamanya tidak tercapai. Yang disuruh tadi adalah membeli beras karena beras habis. Iya. Jadi itu yang pertama harus diperhatikan, bahwa tujuan utama bulan Ramadan adalah kita memaksimalkan berbagai ibadah. Soal membuat kue sah-sah saja, soal menyiapkan baju Lebaran sah, tapi jangan mengorbankan ibadah. Tidak apa-apa kita menjamu tamu kita. Ini bahkan yang aneh, ibu-ibu sibuk menyiapkan 101 macam, berbagai macam. Padahal sampai Idul Adha kadang kuenya masih ada. Iya, itu di mana-mana. Karena kadang tamu cuma 2-3 orang yang datang. Tapi semangatnya di akhir Ramadan untuk seakan-akan yang mau datang ini sudah satu kompleks. Ya. Padahal realita yang terjadi tidak seperti itu. Iya. Jadi intinya boleh, dengan catatan tidak mengorbankan tujuan utama kita berRamadan, yaitu memperhatikan amaliyah-amaliyah. Ya Allah. Apa yang menyebabkan di mana-mana masjid hanya ramai di awal-awal bulan Ramadan saja, tapi di akhir sudah sepi? Ya. Mengapa banyak fenomena di mana-mana
masjid itu hanya ramai di awal. Iya. Makanya begini, Allah itu lebih tahu. Makanya dalam ajakan kewajiban perintah berpuasa itu, Allah tidak memanggil wahai orang-orang Muslim atau wahai manusia. Biasanya kan Allah memanggil itu di Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, atau ya. Tapi di situ ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil siapa? Orang-orang beriman. Karena memang yang bisa konsisten menjalankan puasa Ramadan dari awal sampai akhir kecuali memang orang-orang yang beriman. Karena balasan orang yang berpuasa, bertarawih, bersedekah itu tidak seperti kita bekerja dunia. Kalau bekerja dunia kita menjual barang langsung dapat untung. Ya, kita sholat, Allah tidak langsung kasih Anda dapat mobil. Ya, sekiranya Allah langsung bentukkan hadiah pahala itu dalam bentuk keuntungan dunia, maka tidak ada masjid yang kosong, tidak muat lagi. Coba lihat di mana-mana pembagian bantuan sembako, ya, pasar murah, ada bantuan sosial, pasti membludak, ya. Tidak boleh itu orang antrian. Kenapa? Keyakinan orang hanya pada, ya, dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka itu hanya mementingkan yang berbentuk dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau dalam ayat yang lain, kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidak, manusia itu hanya suka yang langsung, ajilah, cepat. Yang berbentuk dunia kan cepat. Tetapi yang nanti pahala akhirat begitu, surga, manusia tidak peduli. Iya. Orang mau yang saya bikin ini, ya, langsung kontan. Makanya yang dipanggil berpuasa orang-orang beriman. Sehingga yang bisa konsisten dari awal sampai akhir bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau ditanya kenapa cuma awal, berarti kualitas iman kita sebagai kaum muslimin yang belum maksimal, sehingga beribadah cuma sekadar ikut apa orang ikut rame. Oh, orang bertarawih, bukan dorongan saya mau dapat pahala. Iya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Langsung. Ikra apa nanti? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh kita membatalkan puasa di akhir Ramadan, tapi belum Lebaran nanti besok? Ya, ini bagus pertanyaannya, banyak terjadi ya. Biasanya ada yang jam 9 sudah berbuka, ada yang jam 12, bahkan ada yang jam 4, macam-macam. Intinya hari itu tidak full dia puasa dengan alasan sudah masuk, sudah berakhir Ramadan. Iya. Apakah boleh orang yang sudah tidak puasa di hari itu berarti menganggap hari itu sudah 1 Syawal? Nah, Idul Fitri di 1 Syawal, berarti dia harus lebaran pada hari itu. Iya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia tidak? Berarti dia kalau dia tidak lebaran hari itu berarti dia berlebaran di 2 Syawal. Tidak ada lebaran di 2 Syawal, tetap di 1 Syawal. Iya. Jadi kalau memang sudah berakhir, yang harus dia berlebaran di hari itu. Jangan bilang saya tidak puasa, tapi saya lebaran. Nah, itu bertentangan karena tidak ada lebaran di tanggal 2 Syawal. Jadi mana yang kita yakini? Kalau memang benar-benar kita yakini bahwa Ramadan sudah terakhir hari ini, maka hari ini kita berlebaran. Kita tidak puasa dan berlebaran. Jadi paling aman kita mengikuti pemerintah sebagai penanggung jawab yang ada di negara kita. Iya, ada Kementerian Agama, ada Majelis Ulama. Ya. Salah dan benarnya nanti kalau di akhirat kita salah, ternyata kita berlebaran di 2 Syawal, urusannya pemerintah kita. Malaikat tidak akan bertanya kepada rakyat, kenapa kamu berlebaran? Akan ditanya adalah, ya, para ulama yang mengatur di atas,
ya Kementerian Agama dan negara dalam hal ini. Jadi kalau menurut ya saya cuma cenderung mengikuti pendapat yang kita tidak bisa berbuka di hari itu kalau kita belum berlebaran. Ya, karena tidak ada lebaran di tanggal 2 Syawal. Iya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa kiat agar bisa tetap semangat beribadah sampai akhir Ramadan? Bagaimana tips supaya kita tetap semangat beribadah sampai di penghujung Ramadan? Karena semakin berakhir, keutamanya semakin luar biasa, maka kita harus punya tips. Yang pertama, sebaiknya kita itu punya agenda dan target. Iya, jadi dari awal Ramadan kita sudah punya semacam rencana. Saya mau khatam Al-Quran berapa kali. Saya tidak memutuskan sholat tarawih saya. Saya mau bangun untuk sholat malam misalnya. Puasa saya harus menjaga, itu sudah direncanakan. Iya, kalau bisa ditulisnya. Apalagi siswa, biasanya ada buku kontrol, usahakan itu menjadi acuan bahwa saya harus target ini. Ya, yang pertama punya rencana. Ya. Yang kedua, banyak membaca referensi tentang keutamaan amal. Apalagi amal di akhir. Kalau kita sering baca apa pahalanya, bagaimana Lailatul Qadar, bagaimana afdalnya sedekah, apalagi zakat. Semakin banyak yang kita baca referensi dari Al-Quran, dari hadis tentang keutamaan berbulan Ramadan terutama di akhir, maka kita semakin termotivasi. Ya. Yang kedua, berusaha untuk bergaul dengan lingkungan yang baik. Kalau teman kita pegang Al-Quran terus, kita akan terikut pegang Al-Quran. Kalau kita dekat dengan teman yang bagian terus menghabiskan Ramadan dengan game, ya, yang kita dapatkan adalah game terus. Kita akan mencoba seperti dia. Jadi kehadiran teman itu, makanya kata Nabi, almar'u alaman dini khalid, atau kama qala Nabi. Agama seorang itu bergantung pada bagaimana dia berteman. Kalau agama temannya baik, maka insya Allah dia juga agamanya akan baik. Jadi lingkungannya, ya itu. Terima kasih. Baik, sahabat Bisalah Ramadan, terasa kita di penghujung acara. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan sedikit kesimpulan dari Ustadz. Amalan apa saja yang mungkin kita harus lebih perkuat di akhir-akhir Ramadan ini? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Masih ada 10 hari terakhir ini, dan amalan itu masih sangat banyak, ya. Jangan berputus asa kemarin yang kita merasa kita lalai. Masih ada waktu untuk memperbaiki tilawah Al-Quran kita, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Masih ada kesempatan untuk bersedekah meskipun kecil-kecil, tapi setiap hari berbagi takjil makanan kepada teman. Masih ada ibadah salat tarawih, ya. Masih ada zakat, infak, dan sedekah, iya. Dan sederet amal-amal sunnah lainnya, salat-salat sunnah yang bisa kita kerjakan untuk memaksimalkan apa yang kita lalaikan kemarin, kita perbaiki di akhir Ramadan. Iya. Terima kasih. Syukron. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih Ustadz, adik-adik siswa. Nanti jangan lupa nontonnya. Oke, sahabat Bisalah Ramadan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara juga. Tapi tadi sempat mati. Sudah nyala. Yang
karena di sana ada umat bisa memeriksa. Oke ya. Oh iya ya. Dalam pengelolaan tadi Subhan